Perkenalkan, nama saya Niwayan Ratnawati, NIM 1823020398. Saya dari Prodi PGSD semester 5, Ruang A, Kampus 3 Pulang Pisau, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Judul media pembelajaran kreativitas yang akan saya jelaskan yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di sini saya membawa media yaitu yang saya beri nama buku pintar. Kenapa buku pintar? Karena di sini mencakup materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan mangga. Di sini saya jelaskan dulu apa itu perkembangan generatif. Perkembangan generatif adalah perkembangan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif ini. Pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada buah mangga. Di sini ada buah mangga, lalu ada biji mangga. Biji mangga yang sudah kering ini akan tumbuh seperti ini. Dia mengalami perkembangbiakan pertumbuhan dari mangga ini yaitu melalui dari bijinya, dari biji mangga itu sendiri. Kemudian, jika mangga sudah tumbuh seperti ini, dia akan berkembang biak menjadi seperti ini dan mengalami pembuahan seperti ini. Kemudian yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian induk tumbuhan, tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat vegetatif. Dalam perkembangan vegetatif ini terdapat dua macam, yaitu salah satunya adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan yang dibuat oleh manusia. Pembiakan vegetatif ini yaitu melalui dari satu batang pohon. Ini satu batang pohon. Lalu cara pencangkokannya seperti ini. Beri tanda pada batang yang akan dicangkok, lalu kupas kulitnya dan kambiumnya. Ini seperti ini. Dikupas dulu, baru kulit ini dan kambiumnya itu nanti dibuang. Kemudian jika sudah seperti ini, hanya dalamnya aja ya yang kelihatan. Ini batang sama kambiumnya udah dibuang. Tutup bagian batang ini, bagian batang yang sudah dikupas dengan tanah, lalu bungkus menggunakan plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Ikat dengan tali ya kalau yang sudah ditutup seperti ini. Tutup seperti ini. Jika sudah, siram bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Ini tetap disiram agar tetap lembab. Kemudian tunggu sekitar 10-12 minggu, akar akan tumbuh dan tanaman siap dipindahkan. Ini seperti ini ya. Jika dia tumbuh ini waktunya 10-12 minggu, lalu dia akan tumbuh seperti ini. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan, yaitu tentang ayam, perkembangbiakan pada ayam. Di sini saya akan menjelaskan dulu perkembangbiakan ayam biasanya diawali dengan dilakukannya fertilisasi
di mana hasil pertemuan antara sel sperma dan sel telur menghasilkan zigot yang nantinya akan menjadi telur. Nah, di sini ayam melakukan fertilisasi, yaitu antara pertemuan sel sperma dan sel telur, lalu menghasilkan zigot yang nantinya akan menjadi telur seperti ini. Ini ayam akan menghasilkan zigot. Seperti ini. Lalu menjadi telur seperti ini. Hasil pertemuan ini disimpan di tubuh induknya betina. Di tubuh induk betina ya. Zigot yang dihasilkan dan disimpan pada tubuh induk betina tersebut nantinya akan menjadi embrio dan pada akhirnya akan diselimuti oleh cangkang. Lalu ia kini disebut telur. Dia disebut telur seperti ini. Kemudian, saat ayam bertelur, ia dapat mengeluarkan beberapa telur atau mengeluarkan setiap hari selama masih memiliki telur di tubuhnya. Jadi ayam itu bertelur enggak langsung dikeluarkan semua ya. Dia membutuhkan proses. Jadi membutuhkan waktu untuk mengeluarkan semua telur yang ada dalam perut si induk ayam. Setelah telur itu keluar, maka ia akan mengerami sekitar 20 hari sebelum akhirnya ayam menetas dan menjadi individu baru. Jadi sebelum ayam ini menetaskan telurnya, maksudnya mengerami. Dia tuh mengerami sekitar 20 hari. Jadi ayam ini mengerami telur ini agar menjadi anak ayam seperti ini, yaitu selama 20 hari. Lalu selama 20 hari dia mengerami telur, jadilah individu baru seperti ini, jadi anak ayam. Biasanya ayam ini memiliki telur sebanyak 8 sampai 10 butir. Jadi sekali dia bertelur itu bisa sampai 8 atau 10 butir. Dan kesemuanya memiliki kesempatan besar untuk menetas. Jadi 8 sampai 10 butir yang dikeluarkan oleh si ayam, semuanya memiliki kesempatan untuk besar menetas. Jadi kalau sudah seperti ini, nanti dia akan berkembang biak menjadi seperti ini. Kemudian nanti dia akan menjadi ibu ayam lagi. Jadi seperti itu. Ada yang tahu ayam ini termasuk kelompok apa? Ya baik, sekarang akan dijelaskan. Ayam ialah burung yang biasanya dipelihara dengan manusia atau dipelihara oleh manusia. Pasti kalian juga punya kan peliharaan ayam di rumah. Pastinya ada dong, gak mungkin gak ada. Nah, ada yang tahu ayam ini juga sangat bermanfaat dan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ayam ini memiliki nutrisi untuk sumber protein bagi dalam tubuh kita. Jadi ayam ini sangat bagus untuk dikonsumsi ya. Dia itu menambahkan nutrisi dan protein dalam tubuh kita. Dan ayam ini juga adalah jenis hewan memiliki kelompok unggas, termasuk hewan dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Seperti yang dijelaskan tadi, ayam ini bertelur merupakan salah satu dari sedikit hewan yang dapat dibudidayakan di dalam daratan rendah. Jadi ayam ini walaupun di daratan rendah masih tetap bisa hidup dan berkembang biak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan.
tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.